Pokisoik. Hei, kamu dengar belum? Cucunya kepala desa ternyata adalah putri yang hilang dari keluarga koki terkenal. Keluarganya datang menjemputnya. Sekarang Dodo bisa hidup enak di kota. Kakek, mereka bilang kakek mau pergi ke dunia lain. Kakek bawa Yaya ya? Waktu Yaya hampir mati kedinginan, kakek yang selamatkan. Kakek adalah keluarga Yaya. Yaya baik sekali. Kakek tahu. Kakek tahu semuanya. Tapi Yaya, kamu punya keluarga sejati sendiri. Yaya, yang baik tetap di sini. Tangga mereka datang menjemputmu. Kapan keluarga Yaya bisa jemput Yaya? Sanyato cepat masak, tamu udah nunggu. Ayo, Kita cepat lihat. Sesampainya di keluarga Yo, berperilaku baik. Keluarga kita masa depannya bergantung padamu. Ingat banget, tanda lahir ini jangan kena air. Hei Tuan Muda Jo. Kamu adalah saudara perempuanku. Baiklah, ayo. Hai, Jushe. Lihat betapa hebatnya kita membesarkan duo-duo. Kita sudah berusaha keras, meskipun itu bukan pencapaian yang besar. Kamu berjanji untuk berinvestasi di resor yang terhubung dengan kota besar. Baiklah kalau begitu. Aku akan menepati janjiku padamu. Apa dikenakan gadis kecil ini? Ini kotor. Sesuai standar kota besar? Jo Sheowo. Ganti baju bersih. Jika terlihat lagi, lupakan soal investasi. Oke. Saya dengar padamu. kakak ini membelakukah? Lon anak gadis. Kamu pembantu dapur, berani-beraninya mencuri? Aku tidak mencuri. Desa kita tidak terima pencuri sepertimu. Cepat beres-beres, pergi. Hanya jika kita mengusirmu, cucuku bisa menikmati kedamaian di keluarga Yo. Pak Wang, ngapain? Bukalah pintu. Kakek bilang, tahun saat kuliahmu terpaksa dihentikan. Nikmati waktu di desa, merenung. Katanya, ini perubahan. Hei. Orang-orang. Transformasi Pak Tua, Anda itu kuno otoriter. Aku kan satu-satunya anak laki-laki keluarga Yo. Tuan Muda Show Tenanglanda. Anda tidak sendirian. Kami semua di sini menemani Anda. Anak kelinci ini biar kamu buat galak. Sekarang bingung menghadapi kita kan? Hahaha, memang ayah ada cara. Anak ini biasanya liar, harus ditangani begini. Kali ini pasti akan menumpulkan semangatnya. Baiklah, kalian hebat, jebak aku di sini. Bahkan merangkak pun aku akan pulang. Tempat rusak ini tidak akan bisa menahanku. Uyi Shen. Siapa yang berani? Menghalangi jalan saya. Anak ini pingsan. Yo Xiao. Cepat lihatlah. Harusnya lihat kalender sebelum keluar. Sial sekali. Minggir. Penipuan? Saya tidak mudah ditipu. Bangun cepat dan pergi dari sini. Bangun. Panas sekali. Adik kecil, kamu tinggal di mana? Dingin, sangat dingin. Kakak, Mulai sekarang ini kamarmu. Dudu suka tidak? Tempat apaan ini? Tidak ada obat, makanan juga tidak ada. air, aku mau minum.
Tuli ya, cari air dan obat. Tapi You Xiao, Ini obat penyelamat hidup yang dipersiapkan orang tua jika Anda memberikannya padanya. kamu berharap aku sakit? Jangan khawatir tentang semua, bagaimana jika itu, aku sehat. Harus hangat. Aku pasti berutang sesuatu padamu di kehidupan masa laluku. Jangan tinggalkan Yaya. Jangan tinggalkan Yaya. Seorang wanita hina tanpa orang tua, seorang pencuri pelit, aku akan memukulnya 3 kali. Jangan pukul aku. Kubikin palet. Yaya kangen kakek. Lepaskan jaketmu. Cepatlah. Kakak besar, kamu yang menyelamatkan aku? Terima kasih. Menyusahkan sekali, tunggu orang tuamu di sini ya. Aku tidak punya ayah ibu. Hanya ada kakek. Setelah kakek meninggal. Sekarang, aku sendirian. Kakak, lapar? Aku akan memasak untukmu. Masakan Yaya lezat. Hanya ada nasi sisa segini di rumah, tapi Yaya memaksa adiknya makan sampai kenyang. Kakak, untukmu. Cucu saya biasanya sangat pilih-pilih makanan. Bahkan jika kakek saya, koki itu, yang menyiapkannya, ia mungkin tidak akan menghabiskan lebih dari beberapa gigitan. Dia tidak akan pernah makan itu. Tahu anakku, kalau dia bisa menelan 1 gigitan. Namaku ditulis terbalik. Nasi goreng telur yang anjing pun tidak mau makan, walaupun aku lapar juga. Enak sekali. Apakah ini benar-benar cucuku yang biasanya rewel? Apakah Xiao Chen tidak biasanya pilih-pilih? Bagaimana bisa dia menikmati nasi goreng telur yang biasa ini begitu lezat? Benar-benar enak. Harum sekali. Bagaimana lebih enak dari masakan kakek? Kakek dewa masak? Bagaimana mungkin? Pasti karena aku terlalu lapar. Kakak suka makan masakan saya. Masih ada sedikit nasi. Nanti carry karabut kakak lagi. Lihat kamu tak berdaya, karena traktiran nasi goreng. Biar saya aja kamu keluar sekali. Anak ini sekarang sudah peduli sama orang lain. Sepertinya kali ini, mengirim dia ke desa, memang pilihan yang bagus. Anak bernama Yayaya itu kasihan sekali. Masih kecil sudah kehilangan orang tua dan sendirian. Tidak cukup makan atau pakaian. Bintang sial itu kembali lagi, bahkan mendekati Tuan Yo. Jika Tuan Zhou tahu ini adik kandungnya, pasti jadi masalah. Ah, Tuan Zhu. Ini semua adalah pakaian yang dulu dipakai Dodo. Dia sebaya dengan Dodo, seharusnya bisa memakainya. Ini tidak bisa. Ini terlalu jelek. Ini mengerikan. Yang ini. Kamu pakai ini. Kakak, Lumayanlah, lebih baik dari baju robek itu. Uang kalian mana? 500.
Kalau nggak kasih saya, sekarang lompat ke bawah. Kami tinggal segini. Ambil ini, anggap saja ganti rugi dan uang nasi goreng itu. Yo Xiao, Anda tidak bisa bos memerintah, kamu harus reformasi. Kalau gagal, semua tamat. Benar, Tuan Zhou. Kami cari tempat tinggal untuk Anda. Di mana? Di rumah Yaya. Apa? Aku tinggal di... Aku tinggal di rumah jelek itu? Tidak boleh, mereka tidak boleh tinggal bersama. Kalau Tuan Zhou lihat tanda lahir di tangan Yaya, semua rencana akan hancur. Aku tahu, kalian komplotan penipu kecil. Hampir persis denganku. Sebatang kara, tanpa makanan, rumah jelek, Menganggapku bermain di sana. Kakakku tidak bohong, semua yang ku katakan benar, pergi. Masih mau menipuku. Aku tidak akan tertipu lagi. Pergi. Gadis kecil ini bukan hanya penipu, tapi juga pencuri kecil. Sudah lama usir dari desa. Dia tidak mau pergi, ingin memanfaatkanmu. Tenang, Tuan Zhou langit hampir jelek. Lebih baik menginap di rumah kami. Rumah kami mungkin tidak selengkap di kota, tapi semuanya lengkap. Lebih baik daripada rumah tua itu. Itu rumah jelek. Siapapun yang mau tinggal di sana, silakan. Aku tidak tinggal. Tuan Yo, malam ini dingin dan lembab. Sebaiknya Anda rendam kaki dulu dan istirahat lebih awal. Tuan Zhou. Tuan Zhou. Kakak pasti seperti paman dan tante, menganggap aku anak nakal dan tak mau lihat aku lagi. Lihat apa? Aku tidur di mana malam ini? Kakak, kenapa kamu datang? Kamu tidak tinggal di rumah kakek kepala desa lagi? Hei hei hei, jangan pikir macam-macam ya, aku bukan kembali karena kamu. Aku cuma merasa masakanmu enak, ya, hanya karena masakanmu enak. Tidak kasihan padamu. Terima kasih kakak, suka dengan masakan Yaya. Kakak juga menyelamatkan Yaya, pertama kalinya ada yang memberi Yaya obat mahal seperti itu. Maafkan kakak. Ini semua salah Yaya, tempat tinggalnya tidak bagus. Kenapa menangis? Kamu gampang menangis. Kalau kamu adikku, siap buat kamu kapok. Aku lapar, cepat masak. Baik kakak, tunggu sebentar aku segera masak. Di dunia ini, cuma kakak yang baik padaku. Aku harus tunjukkan masakanku pada kakak. Aku gak percaya masakan gadis kecil bisa enak. Aku mau lihat. Kenapa ini begitu mirip? Ilmu rahasia keluarga kita. Teknik rahasia keluarga Yo. Tangan dewa masak. Kenapa kamu nggak makan, Kak? Apa masakan Yaya nggak cocok sama seleramu? Kok kamu tahu teknik keluarga kita? Tangan dewa masak? Aku juga nggak tahu. Waktu kecil, kayaknya aku pernah lihat di mana gitu. Teknik keluarga kita, tangan dewa masak, gak pernah diajarin ke orang lain. Anak yang tumbuh di desa, mana mungkin tahu hal itu? Tanya percuma. Cepat makan, lalu tidur. Oke. Ini dari kakak.
Tempat macam apa ini? Tidak punya ponsel atau internet? Lupakan. Sikat gigi atau selimut pun tidak ada. Aku ingin piyama sutra, selimut sutra, dan tempat tidur sepanjang 2 meter. Kakak, kamu bisa menggunakan selimut Yaya. Tutupi milikku. Hanya 1 selimut. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu memberi? Yaya sudah terbiasa sejak dia masih kecil. Tidak takut dingin. Dingen. Dingen. Sepertinya aku berutang padamu di kehidupan lalu. Entah kenapa. Aku tidak bisa bersikap kejam padamu. Seperti sesuatu yang sudah tertulis dalam darahku. Chen ini adikmu. Mulai sekarang kamu harus Jaga adikmu baik-baik. Mengerti? Aku tahu, Bu. mulai sekarang aku Melindungi adik dengan baik. Meskipun aku terluka, aku tidak akan membiarkan adik terluka sama sekali. Ada apa, Duo-duo? Ayah. Aku tidak apa-apa. Aku hanya lapar. Ingin makan masakan ayah dan kakek. Haha, anak ini. Kalau lapar bilang saja. Jangan buat ayah dan kakek khawatir. Aku khawatir padamu. Duo-duo akan menonton TV sebentar. Kakek dan ayah, aku akan membuatkanmu. Saya akan kembali sebentar lagi. Aku tidak boleh membiarkan ayah dan kakek melihat tanda lahir itu. Kuku dari keluarga chef hanya boleh aku. Tidak boleh ada seorang pun yang mengambilnya. Anda pasti salah membacanya. Adikku telah ditemukan. sekarang saudaraku seharusnya bisa hidup lebih nyaman. Hei, ini bukan si pencuri kecil kan? Apayong Kamubawa di Belaka. Penuh, 1 tas besar. Dari mana dapat Jangan-jangan, dia mencuri barang orang. Cepat hentikan pencuri ini. Jangan sampai dia lari. Tiberangku. Kembalikan. Kamu si pencuri kecil, berani memukulku. Pukul dia. Aduh. Ini untuk kakak. Jangan sampai mereka rebut. Kok salah ya? Apa hubungannya sama aku? Anak kecil dapat uang. Langsung beli barang sembarangan, jadi dirampokkan wajar. Digebuk, gak tahu balas? Dapat. Kalian cuma nonton saja. Mata untuk pajangan aja. Gak lihat anak-anak nakal ngebully orang? Cepat pergi. Tuan ou Tugakami adalah membantu Anda Beruba. Masalah anak-anak berkelahi bukan urusan kami. Baiklah. Ngomong gitu, ya? Biar teman-teman di depan kamera lihat. Bagaimana diam saat orang butuh bantuan? Awas program kalian gak dipakai. Jangan, Tuan ou Jangan Bejitu. Kita segera pergi. Cepat. Kamu baik-baik saja? Adik kecil. Adik, kamu baik-baik saja? Untungnya barang untuk kakak tidak rusak. Terima kasih, Paman. Saya baik. Tak usah berterima kasih pada kami. Tuan Yo menyuruh kami menyelamatkanmu. Kalau mau Apakah kakak juga datang? Dia di mana? Tuan ou Adadi. Tuan ou Sekaran di mana? tidak baik. Tuan Yo orangnya kabur. Di mana Tuan Zu? Tuan Yo kabur. Jangan-jangan dia turun gunung sendirian. Sebentar lagi gelap, daerah sepi ini, kalau terjadi sesuatu padanya. Paman, ayo kita cari kakak. Jalur di gunung ini sangat berbahaya. Banyak sekali paman dan bibi yang pernah terjebak di dalamnya. Polisi tidak dapat menemukannya. Tunggu apa lagi? Cepat cari sebelum siaran langsung merekamnya, atau kita pasti habis.
Kakak sangat baik padaku, Yaya pasti menemukan kakak. Lapar sekali. Tempat apa ini? Terjebak selama 3 hari. Apakah kru acara semuanya sudah lelah? Belum menemukan saya, Yo Yi Chen. Satu-satunya penerus dari keluarga chef dewa. Ternyata harus mati di pegunungan terpencil ini. Aduh. Kakak. 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 Kamu sebenarnya di mana sih? Apakah saya sedang berhalusinasi? Kenapa saya mendengar suara si pengemis kecil? Kakak, akhirnya aku menemukanmu. Kamu, bagaimana ke sini? Datang selamatkan kakak, ini pegunungan terpencil. Paman dan bibi di luar semuanya terjebak di sini. Anak kecil, sok jadi pahlawan. Siapa yang butuh kamu selamatkan? Cepat pergi jauh dariku. Kak, kumohon, jangan usir aku. Semua yang kamu mau, Yaya akan belikan. Dari dulu, selain kakek, hanya kamu yang terbaik padaku. Yaya tidak rela kakak pergi. Hari itu kamu dibully anak-anak itu. Untuk melindungi barang-barangku. Kakak, jangan pergi ya. Siapa suruh kamu beli? Barang yang kamu sendiri tidak mampu, masih dibelikan untuk orang lain. Jangan nangis, baiklah, jangan nangis. Baiklah, jangan nangis, aku tidak akan pergi. Benar-benar. Sangat bagus. Kakak. Kakak. Aku harap kau benar-benar saudaraku. Saudara laki-laki, saudara laki-laki. Kakak jangan takut, Yaya pasti akan mengantarmu pulang. Zhou Xiao. Anda akhirnya terbangun. Yaya mana? Dia keluar beli obat buat kamu. Anak ini memang kasihan sekali. Dia hilang saat berumur 2 tahun, bahkan pernah sakit parah, sampai lupa banyak hal. Orang tua mengadopsinya meninggal. Dia selalu di desa, jadi korban perundungan. Seperti adiknya juga. Dia juga hilang pada usia 2 tahun. Bagaimana Anda bisa membiarkan seorang anak pergi membeli obat? Akhirnya kami menemukan mencuri hasil panen ladang ibu mula. Tidak. Tidak. Dari mana uang ini berasal? Adikku sakit. Ini uang untuk obatnya. Biarkan aku pergi membeli obat. Kakak. Yatim piatu kehilangan orang tua, akan membeku mati jika lelaki tua itu tidak menampungmu. Kamu dapat kakaknya dari mana sih? Anak orang kaya dari kota, makan kenyang, cari hiburan. Nggak izinin kamu ngomong jelek soal kakakku. Kakak bukan orang seperti itu. Anak bandel, berani mukul aku. Ngapain ngomong, langsung seret aja. Jangan pergi. Kakek bilang harus tinggal di sini. Tunggu dan ibu. Kamu nggak boleh pergi. Kamu nggak... Kakak. Kakak selamatkan Yaya. Kakak. Berhenti bermimpi di sini, kamu pikir pantas jadi adik Sang Xiao? Siapa bilang dia nggak pantas? Pergi sana. Dia adalah adik perempuanku. Aku ini kakaknya. Aku ini kakaknya. Gadis nakal ini, merusak tanaman belum cukup, masih berani mencuri dan menjualnya, walaupun tetap tidak bisa lindungi Di desa kita, tidak menerima ketidakjujuran seperti ini. Hari ini dia harus pergi. Tanpaku lebih baik pergi saja. Jangan biarkan kakak menyinggung warga desa karena aku. Aku percaya Yaya tidak melakukannya. Siapa yang merusak tanaman akan kutemukan dan memulihkan nama Yaya. Tuan Zhou, lihatlah.
Kita tidak salah menyalahkannya. Ini harapan semua orang setahun penuh, semuanya hancur. Bagaimana kita bisa melakukannya sekarang? Kerusakan sebesar ini bisa dilakukan oleh anak di bawah 10 tahun? Apakah orang-orang ini buta? Tuan Joe, kamera malam. Lupa dimatikan, ada beberapa rekaman yang berguna. Lihat bagaimana kalian menjelaskannya. Dia yang memperbesar. Saya ingin melihat. Siapa orang gak tahu malu? Berani menuduh anak yang bahkan belum berusia 10 tahun. Kamera kamu ini apa sih? Bahkan bayangan orang pun gak jelas. Wajahnya nggak tertangkap, tapi bayangan orang dewasa. Pasti bukan Yaya. Kalau bukan Yaya, bubar aja. Bubaraja. Siapa bilang kalian bisa pergi? Sekumpulan orang dewasa salah tuduh anak, gak tahu minta maaf. Bukan, tu m'as anak Kessil. Apa yang perlu minta maaf? Kalau nggak minta maaf, investasi di resort itu nggak bakal kalian dapetin. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Yaya maaf ya, kita salah paham padamu. Maaf ya. Gadis licik bisa lolos, tapi tidak masalah. Selama di desa ini, dia tidak akan hidup nyaman. Bayangan orang di layar. Sepertinya mirip kepala desa. Cek dulu. Jejak kepala desa tadi malam. Selimut baru memang nyaman. Ini baru hidup. Yaya hidup susah sekali. Kemana pergi? Yaya pergi membantu di dapur sebelum fajar tiba. Masakan ini enak sekali. C'est pas Sédikit. Tidak lia Camille Secluerga Sedang Meninggu Makan? Oh, Mau berteriak apa? Tidak lihat sedang makan? Mencari masalah, cepat pergi. Bibis Hang, gaji saya. Ayo, ke sini. Jangan dengarkan Bibis Hang. Gaji kan? Ini uang untuk beberapa kali bantu di dapur rumahku. Terima kasih, Paman Hang. Terima kasih, Bibis Hang. Berhenti, gadis kecil, berani-beraninya mencuri uangku. Teman-teman, lihat sini. Lihat sini semua, gadis kecil ini mencuri di rumahku. Bukti jelas. Lihat bagaimana. Panggil polisi di rumah Shang, orang mencuri banyak uang, kirim ke pusat remaja. Saya tidak mencuri, ini dari Paman Hang. Ini upah saya bantu di dapurnya selama setahun. Setiap kali bantu di dapur, kan langsung diberi. Masih kecil sudah mencuri dan berbohong. Siapa yang tak tahu Paman Zhang pelit, mana mungkin dia beri kamu uang sebanyak itu? Mencuri. Kamu cukup menuduh Yaya sebagai pencuri dan usir dia dari desa. Keuntungan dari resort, bagi buat suami kamu. Tak ada yang bisa menghalangi cucu saya. Saya tidak berbohong, juga tidak mencuri uang. Semua yang saya katakan benar. Uang ini saya dapat dari kerja jadi koki. Dasar anak nakal, masih tidak mau ngaku ya, ibu bakal menghajarmu. Masih pakai cara ini ya? Menuduh Yaya mencuri, bisa apa, Tuan Yo? Kata-katamu tidak benar. Barang buktinya ada. Bagaimana menuduh dia? Kamu yakin tidak memberi Yaya upah? Tiap kali kerja jadi koki, cuma dapat segini. Heran kenapa dia tidak mau, ternyata dia mencuri lebih banyak. Omong kosong, kalian sama sekali tidak pernah memberi saya uang. Saya cuma bekerja buat hidup sambil menunggu ayah ibu saya jemput saya. Apa salahnya? Mengapa berbuat salah padaku sekali atau dua kali? Menindas anak? Keahlian apa itu? Kamu tertangkap basah? Akan kutunjukkan siapa sebenarnya yang tertangkap basah. Upah, kan? Ini uang yang kamu terima karena membantuku di dapur rumahku beberapa kali terakhir ini. Terima kasih, Paman Hang. Terima kasih, Bibi Hang.
Dengarkan semuanya. Uang ini, Itulah yang pantas untuk adikku. Soal investasi di resor. Orang tidak bermoral. sama sekali tidak. Investasi dari keluarga Yo. Menuduh Yaya bodoh, cepat minta maaf. Kau wanita kas, Berani-beraninya kau. aku akan melawannya. Kakak sungguh hebat. Ini benda apa? Kapan dimasukkan ke kantongku? Ayo, kembali ke rumah dan masak untukku. Mengapa Yaya ditargetkan orang? Bagaimanapun juga, lebih baik tetap waspada. Benar-benar tidak berguna, bahkan tugas kecil pun tidak bisa diselesaikan. Dengan adanya duo-duo, Yo tidak mungkin menarik investasi. Sepertinya harus mencari cara lain untuk mengatasi Yaya. Tidak menyangka sekarang Xiaen begitu penuh tanggung jawab. Dia membela anak itu. Hahaha, iya benar. Sepertinya perubahan berhasil. Waktunya pulang. Mengapa gadis kurang ajar mendapat kasih sayang dan itu kakakku? Saat pergi, Biarkan kakek menyelesaikannya. Anak di samping Xiaen itu namanya Yaya kan? Terlihat kasihan. Bagaimana jika Papa kakek? Jangan percaya padanya, dia hanya pura-pura sedih. Kalian tidak tahu. Dia sudah dikeluarkan dari sekolah. Guru dan teman-temannya merasa dia anak nakal. Kecil-kecil sudah dikeluarin, memang kurang baik. Selamat ulang tahun, kakak. C'est la Maheu Lantarin. Tuan Zhu. Yaya bangun pagi buta setiap hari untuk bantu memasak demi menyiapkan mie ulang tahun ini untuk Anda. Tuan Yo, cepat coba. Kamu bantu masak setiap hari hanya untuk rayakan ulang tahunku? Kakak, cepat coba mie ulang tahun buatan Yaya. Enak sekali. Yaya, siapa mengajarimu membuat mie panjang umur seperti ini? Mereka berdua memberitahuku. Beberapa hari lagi, Ulantarin que, 18 Tuan Mudazu. Tuan Besar berpesan membuatkan semangkuk mie panjang umur, bahkan memberikan resep. Kenapa kamu bilang padaku, meskipun aku bisa buat mie, tapi mie panjang umur yang rumit ini, aku tidak bisa. Paman, biarkan aku coba. Ternyata melihat resep rahasia Tuan Besar. Sepertinya aku sudah kelamaan di tempat terpencil ini, otakku rusak. Bahkan mengira dia adalah adik kandungku. Semoga kakak selalu bahagia dan senang. Selamat untuk Xiao Chen. Selalu bahagia dan ceria. Adik bergerak, juga mendoakan kakaknya. Selalu bahagia ya. Tuan Zhou, Tuan Besar sudah bilang, Anda boleh pulang. Apakah kakak mau pergi? Seandainya waktu bisa berhenti sekarang, bagus sekali. Yaya tidak akan jadi anak liar lagi. Bisa dilindungi oleh kakak, sayang kakak mau pergi.
Et un da. Et un da. Kenapa menangis? Benar memukul seseorang? Guru Shen. Kepala sekolah Wang, Anda tidak tahu, gadis ini, Yaya, tidak memiliki orang tua sejak kecil dan dimanja oleh kakeknya. Dia sudah dikeluarkan dari sekolah, dan sekarang dia datang ke sekolah dan menyerang seseorang. Lihat, ini diktik oleh Tangonanak. Kakak laki-laki pasti tidak suka adik perempuannya yang memukul orang lain. Dia bahkan belum 10 tahun dan sudah berkelahi dengan laki-laki. Bagaimana jadinya nanti kalau sudah besar nanti? Dia akan jadi pembunuh dan pembakar. Sekolah kami tidak menerima siswa seperti dia. Kami pasti tidak akan menerima penderita kanker seperti You Xiao. Kamu tenang saja dan biarkan adikmu ikut. Kepala sekolah Wang, Anda telah menciptakan sekolah yang luar biasa. Adikku malang. Dia ditolak oleh kepala sekolah Wang. Apa harus kulakukan? Jia. Itu benar. Dia adalah adikku You Yichen. Kalau berani bilang adikku anak liar. Kepalamu akan aku jadikan bola untuk tendang. Semua ini salahmu yang menyesatkan aku. Kalau tidak bagaimana aku bisa salah tuduh adik Yo. Kau dan anakmu sekarang dipecat. Tuan Wu. Sekarang bisa langsung diatur. Adik Anda bisa masuk kelas. Kepala sekolah Wang pandai sekali berurusan. Kalau aku melihat adikku diganggu lagi, tidak perlu jadi kepala sekolah lagi. Tuan muda, Mobil sudah tiba. untuk menjemput Anda. Ya, kakak pergi dulu, kamu harus jaga diri baik-baik. Kalau ada yang ganggu kamu lagi, Nama saya, You Yichen. Yakin mereka tidak akan... Sampai jumpa Kak, Yaya pasti akan merindukan kakak. Yaya akan belajar dengan baik. Tuan Zhou, Ayo kita cepat naik mobil. Kakek masih menunggu Anda di rumah. Tahu. Jangan desak. Kakak. Tenang, Yaya pasti akan belajar dengannya. Tidak akan membiarkan orang lain membuli. Yaya pasti akan kembali mencari kamu. Kakak. Di sini kamu juga tidak punya keluarga. Kenapa tidak ikut pulang bersamaku? Jadi adikku. Bolehkah ku? Kalau aku bilang boleh, ya boleh. Oh iya, ada satu hal lagi yang lupa dilakukan. Apa? bocah itu akan kembali ke keluarga Yo. Tidak bisa, aku harus menelepon duo-duo. Siapa kalian? Mau apa?
Kalau berani menyinggung tuanmu, Harus bayar harganya. ya. Ya. Mengapa dia kembali? Saudaraku belum tahu kebenarannya, bukan? Tidak apa-apa, ini akan menjadi rumahmu mulai sekarang. Saya berencana untuk mengadopsi Yaya. Prosedurnya sudah diproses. Akan menjadi anggota keluarga kita mulai sekarang. Cuma adopsi, itu bikin semuanya lebih mudah. Omong kosong. Camarilla. Kenapa tidak membicarakannya dengan kami sebelum membawa pulang anak nakal seperti itu? Oke. Ayahmu benar. Soal mengadopsi Yaya, kita perlu bicarakan lagi. Dia tidak berperilaku buruk. Dia itu adikku, Yo Yi-chen. Kakek, ayah, atau kakak. Hanya milikku. Jangan ganggu kakakku. Putri keluarga Yo adalah Hanya kita. keluarga sejati pencuri ini, pencuri kebahagiaan orang lain. Rumah ini tidak menyambutmu. Dodo, jangan seperti itu. Aku tidak akan merebut kakakmu. Yaya, Kamu ingin. Aku akan memberikannya padamu. Bisakah kamu berhenti memukulku? Tanganku. Dodo, apakah kamu baik? Apakah ada luka bakar? apa yang terjadi? Bukan aku, kakak. Aku tidak mendorongnya. Tidak apa-apa, kakak percaya padamu. Kakak. Tanganku juga sakit. Biar aku lihat. Tanda lahirmu, Dodo. Tanda lahirmu. Oh tidak, lupa kata kakek. Tanda lahir jangan kena aye. Ani, apa yang terjadi? Aku baru saja melihat. Ayah, kau bilang ini ya? Ini cap mainan yang kau belikan waktu terakhir kita keluar bermain. Aku melihatnya mirip dengan tanda lahirku. Jadi aku mencetaknya untuk bermain. Anak nakal, ayah benar-benar kaget. Ayah tadi pikir, Untung saja, hampir saja terungkap. Gara-gara gadis sialan itu, hampir saja mencelakaiku. Xiao Shen, liatla apayang ko perbua. Inika orang kobawa? Terjadi masalah seperti ini. Xiao Chen. Keluarga Yo tidak menerima anak seperti itu. Antarkan dia pergi. Kakak. Tenang, kakak percaya. Tidak akan melakukan hal seperti itu. Yo Yi-chen, Duo-Duo adalah adikmu. Kamu mengabaikannya untuk orang asing. Apa yang kamu pikirkan? Xiao Chen, memiliki simpati itu bagus, tapi harus bisa membedakan situasi. Kalau kamu begitu suka anak ini, bisa membantunya, Tidak perlu. membawanya pulang. Anak-anak sering jatuh, itu biasa. Dua-dua kan tidak apa-apa. Pokoknya, aku mau mengadopsi Yaya. Kalau kalian gak suka, usir aku sekalian. Mau bikin aku marah? Sudah. Karena Xiaeng sangat teguh. Biarkan dia tetap di sini. Lihat bagaimana nanti perkembangannya. Maaf, kakak. Aku bikin kamu susah. Kakak tahu Yaya bukan anak begitu. Kakak yang gak bisa lindungi kamu, nanti gak akan terulang. Ayah. Dodo makan yang banyak. Hari ini semua adalah makanan favoritmu. Dodo, Aigreko. Coba ini. Ini dibuat langsung oleh kakek. Lihat enak tidak? Enak. Bah. Dodo paling suka masakan kakek dan ayah, sangat enak. Dodo benar, mereka adalah keluarga yang sebenarnya. Seandainya keluargaku juga ada di sini, pasti menyenangkan. Ayo, cobalah udang kristal ini, enak sekali. Ya, enak sekali. Terima kasih, kakak.
Sejak kecil aku tumbuh di desa, jadi aku tahu betapa sulitnya kondisi di sana. Kakak pasti capek dan susah payah. Kakak sudah kurusan, makan lebih banyak ya. Memang sulit di desa, perlu tambahan nutrisi. Ayo Yaya, makanlah lebih banyak. Sudah cukup. Yo Yi-chen, adik kecilmu hidup susah di desa. Sekarang dia sudah kembali. Memberikan wajah yang baik kepadanya sangat sulitkah? Ayah, Tidak apa-apa kalau kakak tidak suka sama aku. Jangan bertengkar dengan kakak gara-gara aku, ya? Yo Yi-chen, tidak cepat minta maaf kepada adikmu? Jangan lupa. Bagaimana ibumu berkata saat meninggal dunia? Chen Ini adikmu. Kamu harus melindungi adikmu dengan baik, tahu? ya aku tahu Mama, mulai sekarang aku akan. Melindungi adikku dengan baik. Meskipun aku terluka, takkan kubiarkan adikku terluka. Maaf, Dodo. Ini salahku sebagai kakak. Kakak takkan seperti itulah. Kakak sudah sangat baik padaku. Aku tidak boleh biarkan kakak bertengkar dengan keluarganya demi aku. Aku harus lebih patuh dan mengalah lebih banyak kepada Dodo. Pak Yo. Dengar-dengar kalian keluarga Yo menemukan putri yang telah lama hilang. Kepala keluarga Jiang punya informasi cepat. Tapi urusan keluarga Yo. Keluarga Jiang tidak berhak mencampuri, kan? Tuan Yo, Sudah tua, kenapa suka marah-marah? Bukankah ada kompetisi chef tahun ini? Apakah keluarga Yo tidak berpartisipasi? Siapa bilang tidak berpartisipasi? Kami tidak hanya akan berpartisipasi, kami juga akan memenangkan juara kompetisi chef kali ini. Tahun ini dia yang Mewakili keluarga U. Ikut kompetisi chef besar. Yaya memang bisa masak. Masih anak-anak. Mana bisa ikut kompetisi chef besar itu? Yang saya maksud dia. paman kedua kamu. Cepat telepon dia. Suruh orang kembali. Tapi, adik kedua sedang di luar negeri. Beli tiket sekarang, dia tidak bisa kembali. Kalau dia tidak kembali, apakah kamu? Keluarga Yo, sejak leluhur mulainya. Leluhur adalah koki istana, juga keluarga koki legendaris selama ratusan tahun. Tidak menyangka kamu. Silicon saya yang tidak punya bakat. Tidak mewarisi keahlian khusus keluarga Yo. Kalau tidak, keluarga Yo kita tidak akan seperti ini sekarang. Sudah-sudahlah. Aku ikut kompetisi Dewa Masak. Badan tua ini. Memang sudah waktunya untuk bergerak. Ayah. Kompetisi Dewa Masak itu untuk generasi muda. Anda bagaimana bisa menurunkan derajat? Kalau tidak, keluarga Jiang akan mengejek kita lagi. Kalau aku tidak pergi, gelar Dewa Masak itu akan jadi milik keluarga Jiang mereka. Daripada Waja, Akulebi Meraza Bersala Padalelur. Kalau dulu aku rajin belajar memasak. Apakah hal seperti hari ini tidak akan terjadi? Paman. Kakek, Yaya sangat berterima kasih kalian menampung Yaya. Biar Yaya ikut lomba masak. Kamu, seorang anak kecil, bisa masak? Aku ingat, dia pernah pakai teknik rahasia keluarga Yo. Apakah dia ada hubungannya dengan keluarga Yo kita? Yaya. Kamu sebelumnya.
Kakek adalah dewa masak. Dodo sebagai cucu dewa masak, pasti jago masak. Bagaimana? Aku dan Yaya bersaing. Lihat siapa yang masakannya paling enak. Yang menang bakal mewakili lomba dewa masak tahun ini. Tapi Dodo, kamu belum pernah masuk dapur sejak pulang. Dodo benar. Dia adalah cucu dewa masak Yo. Mungkin ada bakat warisan. Coba masak satu hidangan bersama aku dan ayahmu. Kakek, aku pernah makan masakan Yaya. Biar mereka bersaing, bagus juga. Saat gunakan pisau, hati-hati tanganmu. Kalau tidak bisa, ya sudah, serah saja. Betul, keluarga Yo kami belum perlu seorang anak kecil untuk menanggungnya. HMPH. Yaya punya kakaknya sudah cukup. Ayo pergi. Ada aku di sini. Kau jangan berharap bisa mencuri perhatian di depan ayah dan kakek. Terserah apa katamu. Minggir, aku mau mulai memasak. Akulah satu-satunya putri sejati keluarga Yo. Jangan ada yang berharap bisa lebih baik dariku. Aromanya kenapa terasa begitu familiar? Mirip sekali dengan resep rahasia keluarga Yo. Dodo, ini benar-benar buatanmu? Tentu saja. Dodo berusaha keras belajar hidangan ini. Sepertinya Tuhan sangat bersahabat dengan keluarga Yo kita. Tidak hanya menemukan cucu yang hilang, tapi juga memberikan kejutan besar ini kepada saya. Hahaha. Kakek, belum mencicipi masakan Yaya. Bukankah terlalu cepat bicara ini? Ini juga disebut enak. Makanan Yaya sudah kucoba. Setara koki bintang 5. Ayah, jangan karena lebih sayang Dodo terus menjelekkan Yaya ya. Kemarilah, coba sendiri. Kok bisa begini? Tidak mungkin. Waktu ke desa Chen. Aku sudah coba masakan Yaya. Kak, aku tahu kamu tidak suka aku, tapi kamu tidak bisa curiga padaku hanya karena punya prasangka. Kamu mengira aku yang melakukan sesuatu, ya? Aku belum bilang apa-apa. Kamu malah menuduhku. Tutup mulutmu. Kamu harus minta maaf pada adikmu. Kamu mau aku kasih pelajaran kalau mau kirim dia balik? Apakah masakanku memang tidak enak? Kenapa papa dan kakek tidak suka? Tahun ini kompetisi memasak akan diwakili oleh duo-duo dari keluarga Yo. APA. Astaga. Apa? Astaga. Iya, Dodo. Dengan keahlian memasakmu, pasti bisa menang kompetisi koki terbaik. Habis sudah. Jika ikut lomba masak, pasti bakal ketahuan. Tapi kalau nggak ikut, ayah dan kakek pasti curiga padaku. Ada masalah lain? Tidak ada masalah. Papa kakek, biarkan Yaya ikut. Kau biarkan dia naik untuk mempermalukan keluarga Yo kita? Saya percaya pada Yaya, beri dia kesempatan lagi. Baiklah, baik. Kakak, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Kalau Yaya juga mau pergi,
pas sekali ada kesempatanku. Sekarang saya umumkan, lomba memasak baru resmi dimulai. Sekarang saya umumkan, lomba memasak baru resmi dimulai. Pergi, ini sudah aku lihat duluan. Dari mana datangnya kampungan, cepat pergi. Anak-anak nakal itu sengaja ambil punya Yaya, bukannya yang lain. Tanpa bahan makanan, masakan sehebat apapun tidak ada gunanya. Lihat cara dia berpakaian. Mincandia. Gadis kampung yang ingin sukses instan lewat kompetisi ini. Apa yang kamu pikirkan? Kelu aga Jiang menang 3 kali berturut-turut. Kali ini mereka lagi. Yang lain tidak ada harapan. Anggota keluarga You. Anak perempuan kembali. Mungkin tahun ini keluarga You bisa menang. Dia cucu dari koki legendaris. Pasti akan memukau semua orang. Kentang bagus, mau buat apa ya? Dapat ide. Tetap tenang dalam situasi. Bétul ada perazaan seperti keluarga ou kita. Tetap tenang dalam situasi. Bétul ada perazaan seperti keluarga ou kita. Tidak boleh, jangan biarkan dia berhasil. Jika berhasil, ayah dan mereka. Pasti mereka curiga padaku. Bagaimana ini, kentangku, bagaimana ini, terlalu banyak cuka, pasti jadi sangat asam, tidak bisa dimakan. Maman benar-benar Campengon. Bahkan memasak saja bisa salah. Lebih baik kamu menyerah sekarang. Jangan memalukan diri di sini. Pergi, tidak berguna. Pajila. Yaya, jangan menyerah. Kakak percaya padamu, bisa menemukan cara. Kakak begitu percaya padaku, aku tidak bisa mengecewakan dia. Rahasia keluarga You. Tangan Dewa Masak. Gerakan ini, sepertinya begitu akrab. Sepertinya pernah melihat di mana. Astaga, ini terlalu cepat. Cepatnya sampai tidak. Dia bergerak. Bagaimana mungkin? Ini jelas milik kita. Jurus rahasia keluarga You. Tangan Dewa Masak. Bagaimana bisa punya rahasia keluarga kita? Habis sudah, ayah dan kakek pasti akan curiga pada saya. Dia bukan putri keluarga You, dia bisa? Goreng irisan kentang. Penerus Dewa Masak Yo. Jika hanya hidangan irisan kentang, pasti lebih enak 100 kali dari yang lain. Dodo pandai memasak, bisa jadi juara. Keluarga You punya cucu. Selama aku memenangkan kontes masak juara utama, ayah dan kakek pasti akan kagum padaku. Kenapa masih tumis kentang lagi? Enaknya. Ini rasa apa? Penampilan, aroma, dan rasa sempurna. Ini benar-benar keajaiban masakan. Seumur hidupku belum pernah makan tumis kentang selezat ini. Aku mengumumkan. Pemenang kontes masak kali ini adalah Yaya. Apa? Seorang gadis desa. berhasil mengalahkan Keluarga Jiang dan cucu dewa masakan. Aroma tumis kentang ini terasa luar biasa. Anak ini berbakat. Cucu Dewa Masakan di atas sana percaya diri, tapi hasilnya ternyata. Kalian pikir, mungkin keluarga You salah orang?
Tidak mungkin, aku tidak mungkin kalah dari orang desa, ini tidak mungkin. Apa? Juara ternyata Yaya. Kalau Doduo benar-benar anakku, bagaimana bisa kalah dari Yaya? Apa mungkin? Kenapa bisa begini? Padahal aku jelas. Semua ini adalah ulahmu. Cara yang sama ingin kau gunakan lagi? Aku tak akan membiarkanmu memilih lagi. Untunglah piring yang dia tukar adalah latihan, yang ini adalah yang benar-benar kupersiapkan. Yaya, kamu hebat sekali. Aku tahu kamu pasti menang. Bilang ke paman, siapa yang mengajarimu memasak? Tidak ada yang mengajariku, aku belajar sendiri. Kelihatannya ya. Benar-benar kebetulan. Karena pertandingan sudah selesai, ayo kita pulang. Yaya juga sudah lelah hari ini, ayo pulang. Kakak traktir makan enak, ya. Yaya, Jangan senang dulu. Meski kamu menang juara di lomba chef, aku tidak akan biarkan kamu merebut cinta ayah dan mereka dariku. Ayo Yaya, hari ini pahlawan Yo. Makan yang banyak. Kenapa ayah ambil bagian saya? Yaya, makan punyaku. Makan punyaku. Makan punyaku. Di mana Dodo? Tidak bagus. Nona dihukum berlutut. Sekarang sudah pingsan apa? Dodo. Dodo, kamu baik-baik saja. Ayah, Kalian datang. Siapa yang menyuruhmu untuk berlutut di sini? Aku terlalu gugup. Gagal memenangkan juara kompetisi memasak. Membuat kalian kecewa. Dodo menghukum diri sendiri. Dodo berlutut begitu lama di rumah sembahyang hanya karena takut kita kecewa. Saya bahkan meragukan dia bukan anak saya. Anak bodoh, kami dengan susah payah menemukanmu, mana mungkin hanya karena lomba kami menyalahkanmu. QQQ Yangmani. Meskipun kau kalah kali ini. Keluarga U. Masih juara kompetisi memasak. Jangan menyalahkan diri sendiri. Iya. Ada Yaya di sini. Reputasi MasterChef keluarga Yo tidak akan hancur. Keluarga Yo kami punya 2 anak baik seperti kalian. Itu keberuntungan terbesar kami. Tunggu saja, aku pasti akan mengusirmu. Yaya. Jika ayah tahu Leontin Jok yang paling dia hargai dikuri olehmu. Apakah dia masih akan membiarkanmu tinggal di keluarga Yo? Ayah sedang sarapan. Terima kasih Dodo. Ayah, kenapa giokmu hilang? Ayah, kenapa giokmu hilang? Ini satu-satunya benda yang ditinggalkan Resi. Siapa yang mencuri giokku? Ayah, sekarang panggil semua orang di rumah untuk diperiksa. Kita harus dapatkan pencurinya. Hari diwaspadai. Pencuri di rumah sulit diantisipasi. Yang ditemukan membawa giok keluar dari rumah Yo. Tidak ada. Di sini juga tidak ada. Kalau semua tidak ada, siapa lagi yang bisa punya? Ayah juga ada di rumah. Coba cari dia juga. Ayah, bukan saya mau curiga pada Yaya. Hanya saja tadi malam, Saya melihat. Yaya juga masuk ke ruang kerja Anda. Apa Yang Camus Katakan Benar. Pangil Yaya Kesini.
Yaya, kamu pernah lihat giok putih di ruang baca? Tidak. Ayah, mungkin dia mencurinya. Kenapa nggak biarin bibi pelayan periksa? Yaya. Aku begitu percaya padamu. Ternyata kamu benar-benar ambil giok itu. Bukan aku juga nggak tahu kenapa ada padaku. Ditemukan di tubuhmu. Masih mau berbohong. Ayah, Itu satu-satunya peninggalan mama untuk papa. Berani sekali kamu menyentuhnya. bukan saya tidak mencuri liontin paman. Lalu kenapa liontin bisa ada padamu? Yaya. Selama di keluarga Yo, aku rasa sudah memperlakukanmu dengan baik. Tapi kenapa kamu melakukan ini? Paman, percayalah, saya benar-benar tidak melakukannya. Papa, jangan tertipu olehnya. Dia dulu sering di desa. Sering mencuri. Den suka berpura-pura kasihan. Menipu rasa iba orang lain. Kamu kok tidak belajar yang baik? Waktu itu aku tidak tahu kenapa harus menahanmu di rumah. Dia bahkan berani mencuri batu giok. Lain kali. Tidak tahu apa dia akan melakukan hal buruk lagi. Lebih baik usir dia dari keluarga Yo. Beri dia uang, kirim dia pergi. Keluarga Yo. Tidak sambut anak seperti kamu. Om, tolong jangan usir Yaya. Yaya benar-benar tidak mencuri. Kalian masih tunggu apa? Cepat kirim dia pergi. Kalau tidak setuju, tidak ada yang bisa bawa pergi Yaya. Kamu masih bela dia? Ini keputusan yang kubuat. Kamu juga mau melawan? Melawan itu kenapa? Yaya adalah adikku. Dia sudah cukup malang. Apa kamu mau biarkan dia tidur di jalanan? Kakak. Yaya mencuri. Kalung batu giok peninggal. Tidak bisa melepaskan dia. Kamu bilang dia mencuri, aku juga bisa bilang kamu mencuri. Dodo baru adik kandungmu. Bagaimana dibandingkan dengan pencuri? Hari ini bagaimanapun juga. Aku tidak akan biarkan dia tinggal di keluarga Yo. Dia tidak punya bukti. Buktikan bahwa batu giok itu bukan dia yang mencuri. Kakak. Kakak jangan bertengkar dengan paman. Yardekepye. Yaya pergi saja. Tidak apa-apa. Dengan saya di sini. Tak ada yang akan mengusirmu. Jadi saya tanya kamu. Kamu bilang Yaya mencuri liontin. Ada bukti? Liontin ditemukan di kantongnya. Bukti apa lagi yang dibutuhkan? Bagaimana jika pekerja kebersihan tidak sengaja meletakkannya di tempat yang salah atau ada yang menfitnah? Siapa yang bisa memastikan? Ayah, tanpa bukti menfitnah orang. Kamu tidak mengajarkan saya seperti itu. Baiklah. Tidak ada bukti. Anya menu du Seorangadi Kessil. Memang itu agak berlebihan. Tetap tinggal di rumah kita saja. Kau berhasil lolos lagi. Sepertinya harus minta bantuan kakek. Tahu rahasia keluarga Yo. Dan Dodo sangat keinginan mengusirnya. Pasti ada masalah di sini. Apa ayah dan kakek benci Yaya? Padahal Yaya bukan pencuri. Aku tahu. Ayah, Terlalu peduli dengan liontin giok.
Bukan sengaja ingin marah padamu. Tenang saja, kakak selalu percaya padamu. Menyebalkan, kakek tidak menjawab telepon atau pesan. Siapa yang bisa aku minta tolong? Sabar, tunggu beberapa hari lagi. Akan ada orang baik yang datang ke keluarga Yao untuk membantumu. Ya, tunggulah, aku pasti akan mengeluarkanmu. Putri dari keluarga Yao hanya bisa jadi milikku. Dibandingkan Dodo, Yaya malah lebih mirip orang keluarga Yao kita. Aku harus cari orang untuk melakukan tes DNA. Untuk berjaga-jaga. Dia berani tinggal di IK. Setelah mencuri giok Masih pura-pura nggak ada. Benar-benar gak kelihatan. Usia muda tapi punya rencana begitu dalam. Kurasa dia cuma mau menempel. keluarga Jobiut makin mainam. Yaya lagi-lagi nggak disukai. Diam. Aku bilang Yaya gak mencuri apa-apa. Mulai sekarang, siapa yang ngomong sembarangan lagi, pergi dari keluarga Yao. Kalau ada yang ngomongin kamu harus melawan. Abang yang atur. Apa yang diatur? Paman kedua, Anda pulang. Masalah di luar sudah selesai. Saya pulang sebentar. Kenapa anak ini sangat familiar? Yaya. Ini paman kedua. Adiknya ayah. Halo, paman kedua. Tunggu. Ini bukan Yao An yang dulu aku jual? Dia ditemukan kembali. Paman kedua. Kau kenapa? Tidak apa-apa. Cuma agak lelah. Aku istirahat dulu. Baik. Mungkinkah? Apa dia orang penting yang disebut kakek? Sudah larut malam. Dia mau pergi kemana? Mungkinkah? Mau bertemu kakek? Berani datang mencariku. Kau sudah tahu? Yao An kembali. Bagaimana bisa begini? Ya, aku kan kemari mencari Anda untuk cari solusi. Kali ini kau inisiatif, katakan saya. Apa syaratmu? Sekarang cucu saya di keluarga Yao, selama kamu singkirkan Yaya. Cucu saya bisa menggantikannya dan menjadi satu-satunya putri di keluarga Yao. Ternyata dia ya. Tapi, kenapa saya harus bantu kamu? Ini juga bisa menghilangkan satu beban pikiran Anda. Lagi pula waktu itu Anda sendiri yang menjualnya kepada saya. Jika ipar saya tidak meninggal saat melahirkan. Tidak akan membiarkan kakak berikan saham besar kepada Ju Anan. Sudahlah. Dia duri di mata kita. Aku tak keberatan menyingkirkannya lagi. Jadi, menurut Anda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena Yaya begitu ingin bertemu orang tuanya. Bagaimana kalau Kita wujudkan kein Jin Anya. Kakak. Kakak. Aneh. Kemana kakak? Nona, tuan muda pergi pagi-pagi. Terima kasih, Tante. Yaya sudah tahu. Kepala desa, kakek.
Yaya. Kakek kepala desa membantumu menemukan orang tua kandungmu. Temui mereka. Ayah, Ibu. Kamu Yaya, putri kami. Pastinya tidak salah. Lihat matanya, mirip sekali dengan saya. Jangan bilang, anak ini. Sesuai cetakan dari kalian. Pasti adalah anak kandung. Bagus sekali. Kalian bertiga, karena sudah menemukan orang tua kandung Yaya. Kami akan pergi. Cucu Yaya ini akan pergi. Sedih, berat melepasnya. Aku juga merasa ada yang kurang di hati. Tunggu. Tunggu. Kenapa? Anak ini sudah lama di keluarga kita. Begitu bilang mau pergi, langsung rasanya tidak tepat. YK. Xiao Chen sangat suka Yaya. Calopergie. Setelah dia kembali, Diapastiakan Kari Mazala Dongon kita. Kakak. Ayah. Kalian pernah merasakan perpisahan keluarga. Mereka sekarang akhirnya bisa berkumpul lagi. Kamu harus mengerti posisi orang lain. Papa. Kakek. Yaya sering mengeluh ingin bertemu orang tuanya. Kita bantu saja dia. Betul kan? Memang dudu bijaksana. Pantas saja keponakan favoritku. Kumohon, aku memikirkan anakku siang malam. Tak bisa kehilangan dia lagi. Ya benar. Aku mencarinya lama, tidak makan dan tidur. Biarkan kami bersatu kembali. Di kehidupan selanjutnya, kami akan jadi budak kalian. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yaya. Kakak. Yaya, Yaya. Ayah, kakek. Di mana Yaya? Kepala desa menemukan orang tua kandung Yaya. dia dibawa kepala desa. Apa? Mengumumkan. Kalian tertipu. Aku ke rumah sakit untuk tes DNA. Dodo bukan anak kandung keluarga Yo. Yaya adalah anak kandung. Mengumumkan. Laporkan. Bagaimana bisa begini? Yaya. Yaya. Yaya adalah cucu kandung kita. Tidak heran dia bisa sikap rahasia keluarga Yo, tangan dewa memasak. Ternyata, dia adalah putri saya dan Ruisi. Xiao Chen. Jangan sampai salah lagi, nanti jadi kacau. Iya ya. Ini soal garis keturunan keluarga Yo. Xiao Chen. Kamu yakin? Jangan sampai demi menahan Yaya. Sengaja buat kebahangan menepu kita. Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Ini aku pergi ke rumah sakit terbaik di kota, minta dokter periksa sendiri, tidak mungkin ada masalah. Tapi bisa saja, bagaimana kalau sampelnya Yaya tertukar sama Dodo? Benar juga. Bagaimana aku bukan anak kandung keluarga Yo? Aku punya tanda lahir, kan? Aku punya tanda lahir, kan? Tanda lahirnya memang benar. Xiao Chen. Kamu salah. Lihat, tanda lahir ini palsu. Bagus sekali, Chen Duoduo. Kamu telah menipu kami. Kami. Dibuat bingung oleh kamu dan kepala desa. Kambalikan Kukuseya.
Ayo pergi, bawa kami menemui kepala desa. Bawa adikku kembali. Ayah ibu kenapa kalian? Hei kecil, mana ada orang tua MU di sini? Kalian bohong padaku, aku mau pulang cari kakakku. Cari kakak APA. Keluarga Yo sudah tidak mau kamu lagi. Kamu yatim piatu benar-benar berpikir bisa jadi kaya raya. Tidak, kakak bilang dia tidak akan meninggalkanku, dia akan datang mencariku. Bicara tentang Yo Yitsen bikin aku marah. Kalau bukan karena dia, Saya dan cucu saya. tidak akan menderita begitu banyak. HMPH, hari ini kamu jatuh ke tangan saya. Hutangnya akan saya hitung pada dirimu. Menangislah, tapi meski menangis sekeras apapun, tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Siapa bilang tidak ada? Yaya. Maaf. Kakak, Kakak datang terlambat. tidak terlambat. Yarhu. Kakak pasti akan datang. Karena kakak sudah janji pada Yaya. Berani-beraninya ganggu adikku. Cari mati. Serbu mereka Balas setiap penderitaan yang adikku terima dari mereka. Aku dibayar kepala desa. Baru bantu dia urus perkara. Tuan muda aku. Berani-beraninya ganggu adik gue. Hari ini gue bikin lo nyesel lahir. Tunggu. Ada yang mau disampaikan? Lo 2 kali culik adik gue, masih mau dimaafin? Nggak berani. Pelaku utama yang culik adik lo. Itu orang lain. Gak bisa cuma gue doang yang kena. Siapa lagi? Zhou Qingming. Siapa lagi? Zhou Qingming. Kamu memfitnah aku. Kakak, ayah, jangan dengarkan. Tidak percaya omong kosongmu. Apa alasan Cheng Ming melukai keponakannya? Kecuali kamu tunjukkan bukti. Kalau tidak, kamu memfitnah sengaja. Dosa makin berat. Jangan sembarang menuduh. Hati-hati, aku bikin kamu menderita. Jangan. Aku punya bukti. Yo An, serahkan pada. Ingat, apapun kamu lakukan padanya. Jangan biarkan tahu siapa sebenarnya. Setelah berhasil, aku akan transfer 500.000 ke rekeningmu. Dia ini kan keponakanmu sendiri. Apa kamu benar-benar tega? Apa aku tidak tega? Siapa suruh kakak menebus kesalahan? Zhou Enenkihil. Berikan sisa saham padanya. Asalkan dia menghilang selamanya. Aku bisa mengambil alih sahamnya. Apakah rekaman ini benar? Benar sekali. Aku hanya khawatir Yo Chengming tidak mengaku, jadi aku sengaja merekamnya. Jika tidak percaya, dengarkan saja. Wu Shengming. Kita ini saudara kandung. Setelah Ruisi meninggal saat melahirkan. Bahkan tidak peduli pada keponakanmu. Demi sedikit saham ini, merancang menjualnya. Kamu masih manusia gak sih? Aku gak ada anak kayak kamu. Semua dari keluarga Yo, kamu gak akan dapat sepeser pun. Kak, ayah, aku hilaf sesaat. Ayah, kasih aku kesempatan lagi. Ayah. Yaya. Ya. Ya. Ada kata-kata penyesalan apa? Bilang saja ke polisi. Kakak, Kami sudah menyelidikinya. Kamu adalah putri kami. Kamu adalah An. Cucu manisku, ikut kakek pulang, kakek akan memperlakukanmu dengan baik. Yaya benar-benar sudah menemukan keluarganya. Selamat datang kembali, Nona. Apakah mereka menyambut Yaya? Iya, mulai sekarang.
Yaya adalah satu-satunya putri keluarga Yo dan satu-satunya adik perempuanku. Mulai sekarang, keluarga Yo adalah rumahmu. Santai saja. Ah. Yaya, aku sudah merenovasi rumahmu sesuai seleramu. Lihat apakah ada yang kamu butuhkan. Ayo, ayo, ayo. Yaya, semua ini dibuat sesuai seleramu. Coba lihat suka nggak? Enak, Yaya mau lagi. Haha, Xiao Chen, dengar nggak? Tombe à la gibua, adik Camus. Baik, baik, baik. Hihi. Hati-hati. Sampai kena muka tuh. Si rakus udah kayak kucing belang. Yaya baru pertama kali ngerasain disayang. Yaya jadi terlalu semangat. Anak bodoh, mulai sekarang. Kami bakal terus sayang kamu. Dengan kita di sini, kamu cukup bahagia saja. Beberapa hari lagi, aku akan ajak kamu ke mall untuk beli pakaian. Jangan nangis, adik perempuan saya, Yo Yi-chen. Di wajahmu hanya boleh ada senyum. Ayo, makan yang banyak. Lia Banyak Bajuini. Camus Sukayang Mana? Yaya suka semuanya. Pilihan bagus, Nona. Semua ini baru tiba di toko, model terbaru, sepotong hanya 38.000. Mahal sekali. Kayla nggak suka lagi. Keluarga kita nggak kekurangan uang, Kayla, meskipun kamu beli seluruh isi mal, nggak masalah. Iya, jadi putri kecil keluarga Yo, belanja nggak perlu lihat harga. Kalau begitu, Kayla mau yang ini. Semua baju yang baru saja disentuh adikku, bungkus semua. Semua baju yang baru saja disentuh adikku, bungkus semua. Kakak benar-benar mau borong mal nih. Hahaha, itu baru permulaan. Kita mau kasih yang terbaik untukmu. Kayla, kamu sudah lama meninggalkan kami. Bahkan kalau kamu mau bintang di langit, ayah akan ambilkan. Sepertinya masih kurang sedikit. Kalau tidak, kita ke mall lain lagi. Ok. Kenapa Yaya bisa begitu beruntung? Baju-baju cantik itu seharusnya milikku. Aku putri sulung keluarga Yo. Yaya. Kamu membuat diriku dan cucuku menderita seperti ini. Aku pasti akan membalas dendam pada keluargamu, keluarga Jo. Aduh. Untung kita keluar duluan. Jalan-jalan terus sampai aku kehabisan nafas. Kak, cepetan telepon papa dan kakek jangan beli lagi. Barang Yaya sudah cukup banyak. Yaya jangan takut. Mereka sudah lama nggak sebersemangat ini. Karena mereka ingin banget membahagiakanmu, biarkan saja mereka puas. Kamu juga capek ya? Aku kirim pesan ke sopir. Supaya dia antar kita pulang dulu. Kakak. Lihat, gadis kecil itu kayaknya jatuh dan terluka. Semprot, semprot, semprot. Dia besar sekali, tapi wajahnya tetap jelek. Dia tidak semanis adikku. Dia tampaknya seusia denganku. Kakak. Lampu akan segera berubah hijau. Tolong bantu dia. Oke. Adikku baik hati. Tunggu adikmu di sini, segera kembali. Bagus.
Kepala desa, lepaskan adikku. Kalian, di mana ini? Lepaskan aku. Lepaskan kamu? Kalau bukan karena aku pintar. Sudah sejak lama aku tertangkap seperti Yo Changming itu. Kamu bikin kami jadi begini, kalau aku tidak tusuk kamu, itu sudah bagus. Kalau pergi dari keluarga Ju lebih awal. Tidak rebut posisi nyonya dengan aku, ini semua tidak akan terjadi. Ini semua salahmu sendiri. Bukan begitu. Kalian yang mau berbuat jahat harus dihukum. Keluarga Yo adalah keluarganya Yaya, bukan keluarganya Chen Duo. Sialan. Kamu beruntung sedikit. Aku mau rebut hidupmu, kamu bisa apa? Meski kamu pergi ke keluarga Yo, ayah dan kakak mereka juga tidak akan menerimamu. Jangan banyak omong di sini, aku sudah lama tidak suka padamu. Selama aku dapat uang tebusan dari keluarga Yo, aku buang ke Sungai Buet Casey makan ikan. Kakek, sebaiknya cepat telepon keluarga Yo, minta uang sebanyak mungkin. Jangan biarkan mereka menang. Ada kabar? Periksa Desa Chen, Kepala Desa kembali, baik. Segera beritahu kalau ada kabar. Gimana? Berani sekali menculik Yaya di siang bolong. Kalau saya menangkapnya, Pasti saya buat dia menderita. Siapa itu? Ini aku. kalau mau Yaya selamat, bawa uang tebusan 50 juta ke gudang jembatan. Kalau kalian berani lapor polisi, aku bakal habisi Yaya. Baik, tenang dulu. Kami segera ke sana. Baik, tenang dulu. Kami segera ke sana. Keluarga Jo memang kaya raya. Aku minta 50 juta, langsung setuju begitu saja. Apakah aku harus sebut kamu bintang keberuntungan? Atau pembawa sial? Dodo, kamu tidak bisa ancam kakek dan kakakmu dengan Yaya. Ini tidak benar. Yaya. Kamu sudah merebut posisi putri keluarga Yo, jangan lagi bertingkah baik setelah beruntung. Kamu pakai pakaian ini kelihatan bagus, cepatlah. Segera lepas dan kasihkan. Tidak mau, ini dibeli kakakku, aku maunya ini. Kalau kamu tidak, Maka aku lepas sendiri. Maka aku lepas sendiri. Chen Dodo. apa yang kamu lakukan pada adikku? Yaya, Lepaskan putriku, mana uang yang aku minta? Di sini. Ada cek di sini, semua uang yang kamu mau ada di dalamnya. Lepaskan dulu putriku. Baru aku Hahaha. Kamu tidak berhak bernegosiasi denganku. Berhenti. Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Uangnya sudah diberikan kepadamu. Cepat lepaskan adikku. Jangan terburu-buru. Aku sudah terima uangnya, tapi aku belum membalas dendam. Apa maksudmu? Aku sudah melakukan semua yang kau katakan. Apalagi yang kau inginkan? Joey Chen, kau telah membuat menderita begitu banyak penghinaan. Aku tidak dapat menerima penghinaan ini. Kalau mau Yaya selamat, kecuali kamu berlutut dan minta maaf padaku. Gue gak bisa terima ini. Kalau mau Yaya selamat, kecuali kamu berlutut dan minta maaf padaku. Suruh aku berlutut. Kamu ngarep. Kita udah ngalah terus? Jangan seenaknya. berhenti sakiti adikku lagi. Pasti bikin kamu nyesal. Kamu mau berlutut atau tidak? Kalau kamu tetap keras kepala, pisauku tidak akan pandang bulu, bisa-bisa adikmu celaka. Jadi jangan salahkan aku. Membunuh orang itu bukan hanya masuk penjara beberapa hari. Harus bayar dengan nyawa. Hahaha, bayar nyawa. Kalian jadikan kita seperti ini, tidak manusiawi, tidak menyerupai apapun. Aku ingin menarik ke bawah untuk menemui dewa kematian. Kamu pikir aku takut mati? Aku akan menghitung sampai 3. Kalau kamu tetap tidak berlutut dan bersujud,
Aku akan menggorok lehernya. 3. Tidak, jangan dengarkan dia. 2. Yaya tidak takut mati. Saudaraku, lebih baik kau berlutut sekarang. Jika tidak, adik perempuan Anda, yang baru Anda temukan, mungkin hilang selamanya. Bagus. Aku berlutut. Namun tidak akan pernah ditemukan lagi. Bagus. Aku berlutut. Hahaha, bagus sekali. Bukankah kau sangat sombong? Hahaha, tuan muda keluarga Yo yang agung dan perkasa sekarang berlutut dan bersujud kepadaku. Aku sudah berlutut. Kau harus menepati janjimu dan melepaskan Yaya. Ah, Kau sangat tangguh, bukan? ayo pukul aku. Aku sudah jadi kepala desa yang dihormati selama puluhan tahun, dan tak ada yang berani memukulku. Kepala desa. Kau bahkan tidak pantas mendapatkannya. Kakek kepala desa. Tolong lepaskan adikku. Kalau kau lepaskan saja adikku, Yaya akan melakukan apa saja. Berhenti kepala desa, kamu mau berapa? Keluarga Yo akan memberikannya, aku memohon padamu. Biarkan anak laki-laki dan perempuanku pergi. Aku yang tua ini bisa berlutut padamu. Jangan pukul lagi. Tolong jangan pukul mereka. Membebaskan kalian. Hahaha, kalau kalian bisa pergi dari sini hidup-hidup, besok adalah hari kematian aku dan cucuku. Apa maksudmu? Hahaha, di sini ada semua drum minyak kosong. Hahaha. Hanya perlu aku menyalakan API. Segala sesuatu di sini akan lenyap hari ini, dan aku akan berada di sana bersama cucu perempuanku. Ambil tebusan ini dan terbanglah. Hahaha. Aku akan membawa kukuku, mengambil tebusan ini, dan terbang jauh. Hahaha, kepala desa. Tenang, jangan impulsif. Kita bisa bicarakan ini. Kamu harus pikirkan ini. Setelah kamu menyalakannya, tidak ada jalan kembali. Biarkan kami saja. Camille Manjamin Kezela m'attende. Ya. Jika aku menginginkanmu. Mereka ingin dua-dua menjadi cucu perempuan lagi. Dia tidak pantas menerima. Saya, Yo Yiten, hanya punya satu adik perempuan, Yaya. Kamu masih berani teriak-teriak di sini. Tahu nggak kamu lagi bicara sama siapa sekarang? Zhou Yichen walaupun mati. Nggak akan biarkan Chen Duo Masuk ke rumah keluarga Yo. Aku nggak akan pernah. Biarkan Yaya menderita lagi. Tidak, Kak. Yaya mau Chen Duo masuk keluarga Yo. Yaya hanya ingin kalian baik-baik saja. Saya setuju. Ah benar. Asal kamu bebaskan anak dan putri saya. Kakek, jangan percaya mereka, keluarga Yo selalu licik. Kita. Ambil uang dan pergi. Hahaha. Kamu Zoe-chan. Begitu keras kepala. Kalau hari ini aku bebaskan kalian, ini pasti akan memiliki konsekuensi yang tidak ada habisnya. Hari ini, biarkan seluruh keluarga Yo binasa dalam api. Tidak. Tidak mau. Ah, Apakah kalian mencari kematian? Biarkan aku pergi sekarang juga. kalian bertiga, biarkan aku pergi. Kalau begitu kita mati bersama aja. Pak Polisi. Lepaskan saya. Beraninya kalian melapor polisi. Kalian lesik. Bicara baik-baik sama orang kaya kalian memang percuma. Bawa pergi dia. Yaya, kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Bagaimana dengan kakak?
Dia orang tua, cuma memukul sedikit untuk kendurkan ototku. Gak masalah. Punya keluarga itu menyenangkan. Yaya beruntung. Mulai sekarang, nggak ada lagi yang bisa memisahkan kita sekeluarga.